manusia, kembali lagi bersama aku, Nevike. Dan iya, pada video kali ini kita nggak bakalan bermain game, tapi kita bakalan mereview salah satu keyboard gaming paling keren ya. Bukan paling keren sih temen ya, tapi salah satu yang terkeren dari brand baru yang ada di Indonesia, yaitu adalah Deryu. Dan kita bakalan mereview salah satu keyboard gamingnya yang terbaru. Bukan terbaru lagi sih, tapi ini keyboard keren temen ya. Ini adalah Deryu EK861 dan kita bakalan mereviewnya langsung ya temen ya. Dan kita bakalan unboxing juga ini seperti apa, karena dari luarnya dia sudah mengemasnya dengan cukup colorful dan menarik. Kita bakalan lihat apakah dalamnya semenarik luarnya ini. Oke, langsung saja kita unboxing and review and cheers. Oke teman ya, kita bakalan unboxing saja. Ini mic-nya seperti apa? Kok mic-nya sih? Ini keyboardnya seperti apa? Karena aku tadi lihat ngempik, terus kita jadi kayak review mic. Bukan, ini review keyboard teman ya. Dan kita bakalan buka saja. Ini tadi aku udah sempet buka ininya, segelnya, dan kita bakalan melihat saja teman ya. Cara inilah dia teman ya. BTW ini merupakan salah satu jenis atau tipikal keyboard mechanical yang banyak dicari orang juga teman ya. Kenapa? Karena dia itu punya keycap itu 61 teman ya. Dan kita lihat saja. Wow, ini cukup kokoh ya teman ya. Jadi wah, ini mantap sih. Terus kita akan buka saja teman ya. Ini langsung ke keyboardnya coy. Ini masih diplastikin, kita akan simpan buat nanti. Kalau kalian lihat sekilas ininya putih, terus kemudian ininya hijau temen ya. Ini cukup colorful. BTW aku bingung juga, walaupun ini dusnya oranye tapi ininya hijau temen ya. Kalau misalnya yang EK871 ini warnanya oranye tapi ini hijau, ini jadi kayak pembeda gitu. Dan ini kita bakalan lihat saja di dalam dusnya ada apa lagi temen ya. Oke, kita bakalan buka ini yang pertama. Oke, di sini kita dapat kabel temen ya. Ini dapat kabel coy. Dapat kabel tipe C USB ya, USB tipe C, dan sudah gold plated ya. Kalian bisa lihat ini udah gold plated, dan juga di sebelahnya sininya juga sudah gold plated. Jadi ini udah pokoknya Hauce San Jinping ya. Kok malah kayak makanan. Oke, terus kemudian di dalam kardusnya lagi kita dikasih keycap ya teman ya, keycap. Nah ini, jadi kita dikasih spasi. Oh, keren juga teman ya. Jadi kita dikasih opsi buat spasi teman ya. Ada yang spasinya warna putih, sama ada yang spasinya warna merah nih. Ini spasinya warna merah ya teman ya. Terus juga ada tombol enter juga, kita dikasih tombol enter ya kan. Terus sama satu lagi itu escape ya, tombol ST ya. Jadi nanti bakalan sama seperti yang di depannya teman ya. Karena di depannya tuh di depan boxnya itu dia namanya nih, kita lihat ya teman ya. Nah, kalau kalian lihat di sini di boxnya itu dia ada warna hijau dan juga warna merah. Tapi kalau kita lihat secara langsung, ini cuma warna hijau sama warna putih aja teman ya. Dan kita dikasih pilihan ternyata. Aku kira dia bakalan hoax gitu, nggak ada warna merahnya. Ternyata dia dikasih ya. Ini bonus. Ini keren sih. Oke, kita lihat lagi di dalam dusnya itu ada apa lagi teman ya. Harusnya sih ada sesuatu yang lebih keren ya. Oke, di sini ada yang buat narik keyboardnya, keycapnya ditarik bisa. Terus kemudian di sini ada manual booknya teman ya. Di sini ada manual booknya. Ini manual booknya itu sangat berguna, sangat penting, karena banyak beberapa fungsi. Kalau misalnya di Deryu yang lama atau EK871 itu banyak fungsi ya, tersembunyi yang kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak baca manual booknya. Jadi saranku kalau misalnya kalian beli Deryu EK861 atau EK871 atau EK832 itu kalian harus baca buku manualnya dengan seksama, karena ini salah satu brand yang buku manualnya penting teman ya. Karena banyak fitur tersembunyi yang kita nggak tahu. Dan BTW buku manual ini bisa kalian download di internet atau di websitenya Deryu resmi gitu teman ya. Oke, mungkin untuk unboxingnya cukup sekian aja. Kita bakalan langsung saja untuk mereview dari Deryu EK861 ini. Kita bakalan lihat apakah ini keyboard worth it ya teman ya. Kita bakalan lihat saja. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita menuju ke dalam reviewnya. Cheers! Oke teman-teman ya, kita bakalan langsung saja untuk masuk ke dalam review dari Deryu EK861 ini. Dan yang pertama adalah Deryu Mechanical Keyboard ini atau EK861 ini punya 4 pilihan switch yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah black switch, terus kemudian ada brown switch,
terus ada blue switch, dan juga yang terakhir ada red switch. Jadi kalian bisa pilih switchnya sesuai dengan karakteristik kalian ya. Kalau aku pribadi aku hampir suka semuanya ya temen ya. Apalagi kalau berurusan dengan mechanical keyboard itu semuanya aku suka, karena aku suka yang bersuara terus kayak ada rasa feel mantep, clicky gimana gitu loh. Terus kemudian dari material keyboard ini dia udah PBT keycap ya temen ya. Aku nggak tahu gimana lagi, pokoknya ini bener-bener apa ya, premium banget ya temen ya. Aku tadi udah sempet coba, dan aku juga kan sekarang pakai yang kakaknya yang EK871 itu juga aku cukup nyaman, dan dia itu ngeluarin yang mode simpelnya ya temen ya. Dan dia itu belakangnya punya kaki yang bisa dirubah temen ya. Ini sangat putih sekali, aku nggak tahu ini kakinya itu bisa dirubah. Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih tinggi, kalau keyboard zaman dulu kan kayak dicekik gitu, ini dia itu kayak pakai magnet gitu. Bentar, ini magnetnya sangat kuat ya temen ya, enggak. Oke. Nah, jadi ini magnetnya ini bisa dilepas dan juga bisa dipasang lagi temen ya. Kalau kita pasangnya dirubah dikit, itu dia bakalan jadi lebih apa ya, lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh lebih tinggi, kayak dalam posisi ngetik lebih tinggi, kalian bisa ubah dari belakangnya ini gitu. Terus kemudian berat dari keyboard ini itu cuma 800 gram. Ini udah termasuk berat kalau dibilang untuk keyboard. Kenapa? Karena dia itu punya mode Bluetooth ya teman ya, dan juga dia ini sesuai namanya, dia itu merupakan keyboard mechanical yang mempunyai 61 keycap, atau dibilang ini cukup kecil teman ya. Ini cukup kecil ya, ini kayaknya sekitar 30 sentian ya teman ya. Aku juga nggak tahu tepatnya berapa, tapi sekitar 30 sentian. Dan ini mantap sekali ya kalau misalnya buat kalian yang suka traveling terus juga pengen ngetik tetap pakai keyboard mechanical, ini bisa jadi salah satu solusi buat kalian. Oke. Terus kemudian keyboard ini seperti yang aku bilang ada Bluetooth-nya. Itu bukan berarti keyboard ini mancarin Bluetooth terus kita bisa kirim file gitu, enggak. Tapi keyboard ini tuh punya dual mode. Jadi kalian bisa pakai kabel ya, kabel yang ini, yang USB gold plated ini yang dikasih USB 3.0, dan juga kalian bisa pakai yang namanya Bluetooth. Jadi Bluetooth ini bisa kalian connect dengan ke komputer kalian kalau misalnya komputer kalian ada receiver Bluetooth-nya. Terus juga bisa ke HP kalian kalau misalnya kalian pengen ngetik ala-ala di HP, terus kemudian bisa di connect ke tablet kalian bebas. Jadi up to 3 device. Jadi di sini tuh nih ada pilihannya teman ya. Nih di sebelah sini ada pilihannya. Jadi 1 2 3 itu jadi mengisyaratkan device yang kalian pakai. Jadi misalnya kalian HP tuh 1, terus laptop tuh 2, terus tablet tuh 3. Jadi kalian bisa switch gitu. Terus kemudian Bluetooth yang digunakan situ sudah Bluetooth 5.0. Jadi kalau kalian pakai Bluetooth ini udah pasti ya tetap ada delay-nya sih pasti, tapi delay-nya tuh minim ya temen ya. Jadi aman ya. Kalau misalnya kalian, kalau aku pribadi sih, kalau buat gaming kayak misalnya game FPS, game yang butuh kecepatan tinggi, itu lebih baik pakai wired aja. Tapi kalau kalian cuma mau ngetik skripsi, ngetik santai, ngetik novel segala macam, kalian pakai Bluetooth ini udah oke ya. Dan juga bakalan lebih rapi lagi untuk desktop kalian. Oke. Terus kemudian ngomongin tentang Bluetooth, pastinya dia itu nggak pakai kabel ya. Dan juga keyboard ini sudah dilengkapi dengan baterai lithium dengan kapasitas 1900 mAh. Jadi kalau kalian mau pakai keyboard ini di luaran terus gak ada listrik, tenang, 1900 mAh itu dengan 6 jam pengisian ya, kalian bisa pakai keyboard ini selama 20 hari. Gila, aku juga nggak ngerti kenapa bisa 6 jam bisa jadi 20 hari, itu gimana hitungannya aku juga ngerti. Dan itu pun digunakan 20 hari itu kalau misalnya backlightnya atau LED-nya itu nggak nyala. Kalau misalnya nyala LED-nya full terang, itu cuma 7 hari aja. Dan 7 hari sih bagiku juga udah nggak make sense ya temen ya, karena ingat saya cuma 6 jam kalian dapat 7 hari, itu sama aja kalian ngeluarin duit 700 rupiah terus kalian dapat 6.000 rupiah, kan nggak make sense gitu loh. Oke, terus kemudian LED dari keyboard ini tuh belum RGB, bukan RGB, jadi dia itu menyasar konsumen yang memang suka simple, minimalis, elegan, eksklusif. Jadi dia itu cuma bisa nyala warnanya biru teman ya. Ini aku bakalan beauty shot juga nanti, dan kalian bisa lihat apakah warna birunya itu eksklusif atau enggak. Kalau aku pribadi aku kebetulan suka warna biru, dan ya namanya juga Navy Cat, tapi ini birunya itu biru muda atau icy blue ya teman ya, jadi bukan biru yang tua. Jadi kalau kalian suka biru muda terus juga suka warna putih, cocok parah ya. Terus juga keyboard ini itu punya keyleft, atau kalian ketik ini plak itu sebanyak 50 juta klik.
Kalian ibaratnya sampai bodoh juga kalian ngeklik guys, sampai 50 juta, percaya deh sama aku. Terus kemudian dia itu dilengkapi dengan garansi resmi Derus selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya keyboardnya ada error, ada apa, kalian bisa klaim garansi, jadi lebih aman lagi. Nah, kalau dari spesifikasi sih kayak gitu ya teman ya. Dan ini dari pengalaman aku pakai ya teman ya. Oke, kita bilang ini keyboard harganya 825. Kalau kalian cek Shopee, Tokopedia harganya sekitaran itu. Kalau aku bilang dengan 825.000 kalian sudah mendapatkan keyboard minimalis yang multifungsional. Kalau misalnya kalian pakai laptop, pakai itu, apalagi kalian yang suka berpindah tempat, itu cocok banget dengan keyboard ini ya, karena dia itu punya mode Bluetooth, jadi kalian bisa gunakan tanpa kabel, jadi nggak ngeribetin kalian gitu. Kalaupun kalian pengen yang pakai kabel, pakai wire, itu lebih rekomendasi lagi kalau aku pribadi ya, karena benar-benar performanya aja gila non ya, mantap jiwa. Aku sudah coba, aman, tentram, damai. Aku udah coba selama 2 hari 3 hari nggak ada masalah dan enak banget coy. Aku nggak tahu ya, Brown Switch-nya itu punya Deryu tuh nggak kayak Brown Switch murahan gitu teman-teman ya. Jadi ini bener-bener eksklusif ya, mantap jiwa. Terus kemudian kita juga dapat bonus keycap warna lain ya. Ini warnanya merah. Jadi kalau kalian pengen ganti warna putihnya itu dengan warna merah, jadi itu bisa banget teman-teman ya, karena kita dikasih bonusan gratis. Dan juga yang paling aku suka dari EK861 ini, aku rasa sih ini merupakan upgrade dari EK871. Kalau di EK871 dia itu nggak ada tulisan FN-nya teman ya. Nih, ini kan ada tulisan FN-nya di bawah number ya, di bawah angka ya. Kalau di Deryu EK871 itu belum ada tulisan FN, bukan FN sih, F1 sampai F12. Jadi kalau misalnya kalian yang pemula gitu pasti bingung. Tapi karena aku udah biasa pakai Deryu, jadi udah biasa. Jadi F1, F2 sampai F12 udah lumayan ngerti lah. Jadi ini bener-bener ibaratnya keyboard yang gede itu yang 108 keycap ya harusnya, itu dimampatkan menjadi cuma 61. Dan dia tidak kehilangan fungsinya sedikit pun. Dia di arrow tetap ada, terus juga F1 sampai F12 tetap ada, enter ya jelas pasti ada. Terus ya yang namanya juga keycap cuma 61, jadi kita nggak bisa bandingkan dengan yang keycap full. Jadi ini emang nggak ada numpadnya. Jadi kalau kalian udah terbiasa memakai yang kecil-kecil minimalis gini, ini menurut aku salah satu keyboard yang boleh lah, luar biasa ya. Dan kalau aku rasain awal-awal ini ya, ini tuh bener-bener buat kualitinya premium banget, premium pol ya. Aku nggak bohongan, aku nggak mengada-ngada, tapi ini bener-bener 800.000 rasa 1,5 juta beneran. Wow, ini parah Deryu, good job ya. Jadi kalau kalian yang pengen beli ataupun kalian tertarik dengan Deryu ini, kalian bisa langsung klik link di bawah, ataupun kalian bisa cari di mana aja bebas. Tapi aku pribadi sih, aku selalu beli kalau nggak di Shopee, di Tokopedia, pokoknya di e-commerce ya. Kalian tinggal klik aja link di bawah kalau kalian pengen beli. Dan juga untuk kekurangan dari keyboard ini, menurut aku sampai sekarang, sampai detik ini ya, aku pakai ya, aku belum menemukan kekurangannya. Ini masih plus semua, aku nggak tahu kenapa ya. Aduh, ini bener-bener penyempurnaan banget sih ya. Ini penyempurnaan dari Deryu EK871. Kalau EK871 masih ada kurangnya, ini bener-bener perfect, keyboard perfect ya temen ya. Wah, ini gila sih, keren ya. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Semoga kalian bisa tercerahkan, bisa lebih suka lagi dengan konten-konten review gini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis kolom komentar di bawah. Nanti aku bakalan jawabin dengan senang hati ya teman ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Dan kalau misalnya kalian ada nemu kekurangan dari video ini, kalian komen aja di bawah. Nanti aku bakalan perbaikin dan aku bakalan jawabin pertanyaan kalian. Terima kasih buat kalian yang nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Subscribe.